Bila kita mendapati orang yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, maka kita harus dekati dan cari ilmunya, dapatkan hikmahnya, pelajari kebijaksanaannya. Dan di saat kita tahu bahwa diri kita ini masih stagnan, masih begini-begini saja, maka saatnya untuk memacu diri lebih giat lagi agar lebih berdaya di masa yang akan datang. Ribuan langkah tidak akan ada tanpa langkah pertama yang kita lakukan. Hasil yang besar dan melimpah di bidang pertanian tidak akan terwujud tanpa ada kerjasama dan kerja keras yang kita lakukan. Saatnya petani berjuang secara berjamaah. Tidak usah ragu untuk menghimpun kerjasama dengan orang-orang yang sevisi dan sehati. Kita harus melakukan semuanya dengan tujuan memperkuat dan mempererat apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita wariskan untuk masa yang akan datang. Kerja adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bahwa kita hidup dengan akal budi, hidup dengan cara berbudaya dan berbudidaya. Memang tidak selalu kita sukses dan berhasil. Namun ketika kita melihat orang lain sukses, bukan berarti kita adalah pecundang. Lembaran uang 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 naik menjadi 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, hingga ratusan juta. Itu berasal dari recehan-recehan yang terus kita kumpulkan dengan memandang bahwa semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini kami haturkan banyak terima kasih atas dukungan sahabat di channel YouTube Farming Day ini. Atas dorongan Anda sekalian, kami bersemangat untuk terus membangun channel ini. Dan kami ingin berbagi dengan menampilkan inspirasi-inspirasi khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan alam pedesaan yang tetap akan membuat kami tenang dan tentram saat kami harus kembali nanti di tengah-tengah kesibukan yang semakin mencekam, di tengah-tengah persaingan yang semakin lama semakin ketat, di tengah berjalannya waktu yang kami rasakan semakin cepat. Kami ingin tetap kembali ke kampung halaman yang asri dan penuh dengan hijau, penuh dengan udara segar. Sahabat semua, pada video kali ini juga kami ingin menambahkan beberapa potensi yang sangat penting bagi Anda yang hidup di desa tapi ingin berpenghasilan. Simak videonya sampai selesai karena banyak sekali informasi yang akan bermanfaat. Baik Anda yang sedang di desa ataupun sekarang masih di kota tapi ingin membangun ekonomi di pedesaan, barangkali ini adalah bocoran dari orang desa untuk orang kota. Yang pertama, bagi Anda yang ingin bergelut di dalam bisnis yang berbasis tanah, maka di pedesaan itu adalah tempat yang cocok bagi Anda. Yang berbasis tanah itu apa saja? Yang pertama, mungkin Anda akan berjuang atau berusaha di bidang jual beli tanah. Di perkampungan masih banyak tanah-tanah kosong yang belum tergarap. Barangkali kalau Anda beli dengan tujuan untuk memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan uang Anda itu Anda selain berniat untuk jual beli, dan ini adalah juga ma'ruf, bagus sekali, juga termasuk apabila niatnya untuk mengamankan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerusakan, maka niat Anda ini saya yakin sangat mulia. Apalagi jual beli tanah dengan tujuan dibangunkan sekolah, dibangunkan sekolah alam, atau dibangunkan semacam camp konsentrasi,
untuk orang-orang yang mau belajar tentang bercocok tanam, beternak, berkebun, atau Anda membangun apapun yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kedua, yang masih berbasis tanah. Anda bisa mengolah tanah menjadi pupuk. Bagi Anda yang punya biaya besar, saya yakin tanah-tanah kita itu mengandung banyak mineral yang bermanfaat bagi tumbuhan. Kami yakin tanah-tanah ini punya nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, boron, sulfur, dan banyak lagi unsur-unsur lain yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan bisnis berbasis tanah, tujuan membangun pabrik pupuk yang lebih murah namun lengkap elemen-elemennya, makro-mikronya, maka saya yakin ini adalah tujuan yang bagus. Apalagi dengan niat membantu petani-petani yang miskin, yang masih kekurangan pupuk, yang ketika beli pupuk masih mikir-mikir karena uangnya juga harus terbagi dengan uang dapur, seterusnya. Ketika Anda bisa membangun bisnis berbasis tanah lainnya, di antaranya Anda bisa membangun peternakan yang luas di pedesaan, terutama di desa-desa yang tidak berpenghuni. Karena untuk membangun peternakan ini harus memperhitungkan udara supaya tidak tercemar, lingkungan tidak tercemar adanya peternakan Anda. Tentunya di pedesaan yang belum banyak dihuni oleh manusia, itu sangat tepat untuk membangun peternakan yang ramah lingkungan, yang tidak ada komplain sana sini. Maka tanah untuk dibangunkan peternakan sangat cocok apabila ada di perkampungan. Masya Allah. Oke, Masih berkaitan dengan berbisnis berbasis tanah, Anda bisa membuat kebun yang komersial semacam kebun alpukat, mangga, durian, atau Anda membangun perikanan, membuat petak-petak sawah dengan saluran irigasinya. Di perkampungan masih banyak juga tanah yang masih mengandalkan air hujan untuk pengairannya, dan memang berhasil walaupun tidak signifikan hasilnya. Tapi kalau dibangun, maka orang-orang kampung yang sudah tahu sejak lama cara menanam padi tentu akan lebih maksimal hasilnya dengan irigasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya, sahabat semua, di Indonesia ini banyak sekali pohon-pohon atau buah-buah introduksi yang bisa mampu bertahan dan hidup dengan bagus di Indonesia. Contohnya buah naga. Buah naga ini cocok sekali ditanam di tanah yang berpasir. Dia tidak memerlukan banyak air dan dia bisa tumbuh dan subur di iklim tropis, terutama di area-area pantai. Ini bisa menjadi peluang bagi Anda. Selanjutnya, sahabat semua, jangan lupakan bisnis rempah-rempah. Rempah-rempah yang Anda butuhkan di perkotaan sebenarnya dari kampung-kampung, dari gunung-gunung. Contohnya kapulaga, cengkeh, pala, kayu manis, vanili, dan banyak aneka rempah lainnya termasuk kunyit, kencur, jahe, lengkuas. Itu dari kampung, dan orang kampung di halaman rumahnya, di depan, di belakang, di pinggir-pinggir rumah pasti ada tanaman lengkuas, seledri, dan seterusnya. Kalau Anda bisa manfaatkan ini, maka Anda akan sukses, insya Allah.